warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa, silakan. Cukup? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Baik, jadi hari ini kita akan lanjutkan materi tentang fluid statis. Sebelumnya Mas akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui konsep tekanan dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui konsep tekanan hidrostatis dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan penerapan tekanan hidrostatis dengan baik. Nah, sebelum masuk ke materinya, ada yang tahu mungkin pengertian dari fluida? Jadi fluida sendiri itu zat yang dapat mengalir. Jadi segala zat yang mengalir itu dinamakan fluida. Kemudian fluida itu digolongkan jadi dua. Yang pertama, fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis itu apa? Fluida statis itu adalah fluida yang dalam keadaan diam. Sedangkan fluida dinamis itu kebalikannya, fluida dalam keadaan bergerak. Nah, di dalam fluida kita mengenal konsep tekanan. Jadi tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Secara matematis tekanan dapat dirumuskan atau dituliskan sebagai E sama dengan F per A, dengan keterangan P itu adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kemudian F atau gaya tekan dengan satuan Newton, dan A adalah luas bidang tekan dengan satuan meter kuadrat. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi tekanan hidrostatis. Sebelum masuk ke materinya, di sini ada sebuah gambar bendungan. Mengapa dinding bagian bawah bendungan itu lebih tebal dibandingkan dinding bagian atasnya? Ada yang tahu dan mau menjelaskan? Saya. Silakan. Karena semakin dalam air, tekanannya akan semakin besar. Ya, benar. Jadi tekanan di dalam air yang semakin dalam itu lebih besar. Jadinya di bendungan itu bagian bawahnya dibuat lebih tebal atau lebih besar dibandingkan bagian atasnya untuk mengurangi tekanan di dalam air. Jadi kalau misalkan bendungannya itu dibuat sama rata, nanti tekanan di bawah itu akan tekanannya lebih besar dibandingkan atasnya. Nanti itu bendungannya kemungkinan akan bisa ambrol. Jadi dibuat lebih tebal untuk mengurangi tekanan di air bagian dalam. Nah, untuk penjelasannya, tekanan hidrostatis adalah tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Berawal dari rumus di awal tadi, P sama dengan M per A, di mana kita definisikan F sama dengan V atau gaya berat, dan V gaya berat itu kan sama aja massa kali gravitasi. Nah, dari rumus rho sama dengan M per V itu kan berarti M di sini itu kan sama aja rho dikali V. Jadi tekanan hidrostatis sama dengan rho air atau massa jenis air dikali volume dikali gravitasi. Nah, di sini kan kita misalkan memakai volume tabung. Jadi kan volumenya kita definisikan sebagai luas alas dikali tinggi. Jadi rho dikali A dikali H dikali G dibagi A luas penampaknya. Karena di sini ada 2A itu boleh dicoret, maka didapatkan rumus tekanan hidrostatis yaitu sama dengan rho dikali G dikali H. Dengan keterangan rho itu massa jenis zat air dengan satuan kilogram per meter kubik dikali G gravitasi meter per sekon kuadrat dikali H itu kedalaman dan
dari permukaan zat cair, satuannya meter. Untuk mengukur kedalaman dari permukaan zat cair itu hitungnya dari luas permukaan atas ini sampai ke kedalaman bendanya. Jadi bukan dari dasar kedalaman tabung, tapi dari permukaannya. Jadi nanti semakin dalam benda itu nanti hanya itu semakin besar. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Nah, coba ikan manakah yang memiliki tekanan hidrostatis yang lebih besar? Ikan mana coba? A atau B? Ada yang tahu kenapa? Ya benar. Jadi ikan B itu memiliki tekanan hidrostatis lebih besar karena ikan B itu lebih dalam dibandingkan ikan A. Selanjutnya kita masuk ke materi tekanan mutlak. Jadi tekanan mutlak sendiri adalah tekanan pada dasar bejana yang dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Jadi tekanan mutlak itu sama aja tekanan hidrostatis dikalikan tekanan PO atau tekanan udara luar. Untuk rumusnya P total sama dengan PO atau tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatis atau pH. Untuk PO-nya sendiri itu sudah tetapan, jadi itu nilainya 1 atm atau atmosfer sama saja dengan 76 cm3. Itu nilainya segitu terus, jadi tidak mungkin berubah. Kemudian pH itu tekanan hidrostatis tadi dapat dicari dengan rumus ρ dikali G dikali H. Untuk satuan dari P total sendiri itu mengikuti dari PO ditambah pH-nya. Oke, sekarang masuk ke penerapan tekanan hidrostatis yang lain. Itu biasanya kalau di praktikum kita memakai pipa U. Jadi pipa U itu diisi dengan satu jenis zat cair. Itu kita hitung ketinggian setiap zat cair dalam pipa yang sama. Seperti pada gambar ini. Kemudian pipa sebenarnya itu diisi dengan zat cair yang berbeda. Maka ketinggian zat cair di setiap pipa akan berbeda. Maka didapatkan rumus pH 1 sama dengan pH 2 atau membandingkan tekanan hidrostatis pada cairan 1 dengan cairan 2. Itu P1, ρ 1 dikali G dikali H1 sama dengan ρ 2 dikali G dikali 2. Karena nilai G atau gravitasinya sama, maka ρ 1 dikali H1 sama dengan ρ 2 dikali H2. ρ 1 nya mana? Rho 1 itu massa jenis zat cair ini dikalikan H1. Sedangkan Rho 2 nya dikalikan H2. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soalnya, diketahui massa jenis rasa dan minyak berturut-turut adalah 13,6 gram per cm kubik dan 0,8 gram per cm kubik. Sebuah pipa U itu diisi minyak dan raksa. Jika ketinggian raksanya itu 1,6 cm, maka tentukan ketinggian minyak atau H2. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang sebelumnya tadi. Ada yang ingin maju jawab atau Mas kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan lebih dahulu. Ada yang ingin maju jawab? A few moments later. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Jadi dari soal tersebut diketahui yang pertama ρ 1 atau Rho air raksa
raksa itu sebesar 13,6 gram per cm kubik. Kemudian roda 1 atau ketinggian raksa itu 1,6 cm. Lalu roda 2 itu massa jenis minyak itu sebesar 0,8 gram per cm kubik. Lalu yang ditanyakan itu ketinggian minyak jadi yang 2, maka kita menggunakan rumus di awal tadi. Rho 1 dikali G dikali R1 sama dengan Rho 2 dikali G dikali R2. Karena di sini G-nya sama nilainya maka bisa dicoret. Lalu kita masukkan Rho 1 13,6 dikalikan R1 1,6 sama dengan Rho 2-nya 0,8 dikalikan R2 yang ditanyakan. Kita hitung dahulu 13,6 dikali 1,6, maka hasilnya 21,76 sama dengan 0,8 dikali 2. Lalu R2-nya kita beda luas, jadinya 21,76 dibagi 0,8. Itu hasilnya 27,2 cm. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Oke, jadi jawaban ini sudah benar ya. Mari kita beri aplaus. Dan di sini ada latihan soal yang jumlahnya itu ada 3. Ini nanti buat PR atau dikerjakan di rumah. Karena materinya sudah habis pada belajar kali ini, ada yang ingin menarik kesimpulan? Saya. Silakan. Kesimpulan pembelajaran kali ini membahas tentang konsep tekanan hidrostatis dan tekanan mutlak. Ya, jadi hari ini kita belajar apa aja sih? Kita hari ini belajar tentang konsep dasar tekanan, yaitu rumusnya P sama dengan MRA. Lalu kita belajar tentang tekanan hidrostatis, yang rumusnya itu pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Untuk pengertiannya, tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Kemudian tekanan hidrostatis itu pengertiannya tekanan pada zat air yang disebabkan oleh berat dan cairan tersebut. Lalu tekanan mutlak sendiri itu penjumlahan dari tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatis. Oke, sebelum Mas akhiri, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Lalu untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Jadi dibaca itu dahulu. Untuk mengakhiri pelajaran, Mas akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 君の虜に